God and all is happy. Never You are worthy of our praise, and my heart is singing again. It's our God. Never above all name. You are worthy of our praise, and my heart will sing again. It's our God. Oh, never above all name. You are worthy of our praise, and my heart will sing again. It's our God. Oh, how great, how great. It's our God. Oh, and only see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great. God, and always see how great, is our God. Oh, how great is our God. Sing with me, how great. Our God, and always see how great is our God. How great is our God. Sing me how great. Our God, and always see how great is our God. Always see how great is our God. Oh,
Tidak ada seorang pun yang tidak memiliki dosa pembunuhan. Ibu-ibu berkata kepada anaknya, "Jangan lakukan itu. Sialan kamu." Lalu, "Sini, saya sudah katakan jangan lakukan itu. Aku bunuh kamu karena perbuatanmu itu." Itu pembunuhan. Anda dapat membunuh anak-anak Anda dengan mengucapkan kata-kata yang tidak Anda sadari. Anak-anak kita pasti masih hidup karena mereka pasti akan lari dengan cepat. Tetapi kalau kita mengeluarkan semua kemarahan kita, maka mereka bisa benar-benar mati. Di hadapan Allah, kita bisa saja sudah membunuh mereka. Kadang-kala kita berteriak sambil berkata, "Ya Tuhan, apa yang aku buat kepada anakku? Mengapa aku melakukan hal itu?" Setelah melihat bahwa anak kita babak belur setelah kita memukulinya, kita berpikir bahwa kita pasti sudah gila karena memukul anak kita sampai demikian. Kita melakukan hal itu karena kita mempunyai pembunuhan di dalam hati kita. Jadi, aku melakukan apa yang tidak aku ingin aku lakukan. Berarti kita melakukan kejahatan karena memang pada dasarnya kita jahat. Dan sangat mudah bagi iblis untuk mencobai kita untuk berbuat dosa. Katakanlah ada seseorang yang belum diselamatkan duduk di sebuah pondok selama 10 tahun. Yang dilakukannya hanya memandang ke dinding dan bersemedi seperti Sung Chol, seorang biarawan Buddha yang terkenal di Korea. Memang tidak ada masalah dengan apa yang dilakukannya, memandang ke dinding dan bermeditasi, tetapi tetap saja harus ada seseorang yang membawa makanan dan membersihkan kotorannya. Lalu, dia harus mengadakan kontak dengan seseorang. Kalau orang itu laki-laki, tidak ada masalah. Tetapi coba saja kalau seseorang itu adalah seorang perempuan cantik. Kalau misalnya orang yang bermeditasi itu kebetulan melihat perempuan cantik itu, maka usahanya bermeditasi di pondok akan sia-sia. Dia akan mulai berpikir, "Saya tidak akan berzina. Saya punya nafsu zina, tetapi saya akan menghilangkannya. Aku harus membuangnya." Tidak, lenyaplah dari pikiranku. Akan tetapi ketetapan hatinya akan hilang pada saat dia melihat perempuan itu. Setelah perempuan itu pergi, dia akan melihat dalam hatinya. Latihan selama 5 tahun sia-sia karena kesalahan sedikit saja. Sangat mudah bagi setan untuk menghilangkan kebenaran manusia. Yang dilakukan setan hanyalah memberikan sedikit dorongan kepada manusia itu. Ketika seseorang berjuang untuk kebenaran tanpa terlebih dahulu diselamatkan, dia akan jatuh ke dalam dosa. Dia memberi perpuluhan setiap hari Minggu, berpuasa selama 40 hari, berdoa fajar selama 100 kali. Tetapi setan akan menggodanya dengan keindahan-keindahan di dunia. Saya akan memberi jabatan yang bagus di perusahaan, tetapi kamu orang Kristen yang tidak bisa bekerja pada hari Minggu, bukan? Jabatan ini sangat penting. Mungkin kamu bisa bekerja pada hari Minggu 3 kali sebulan dan pergi ke gereja pada hari Minggu sekali saja dalam sebulan. Kalau kamu setuju, kamu bisa menduduki jabatan itu dan menikmati penghargaan yang besar dan gaji yang tinggi. Bagaimana? Untuk tawaran seperti ini, kemungkinan 100 dari 100 orang akan setuju. Kalau tidak, ada juga yang memiliki kelemahan dengan lawan jenis. Iblis mengirim perempuan kepadanya dan dia akan jatuh cinta mati-matian kepada perempuan itu dan langsung lupa kepada Allah. Demikianlah kebenaran manusia hilang. Kalau kita berusaha hidup menurut hukum Taurat, hasilnya hanya luka dosa, kemiskinan. Kita akan kehilangan semua kebenaran. Turun dari Yerusalem ke Yeriko dan jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Ini berarti bahwa walaupun kita berusaha menetap di Yerusalem dengan mentaati kehendak Allah, kita akan senantiasa tersandung oleh kelemahan kita sendiri dan akhirnya akan hancur. Dan kemudian kita akan berdoa meminta pengampunan berkali-kali di hadapan Allah. Tuhan, saya sudah berdosa, ampuni saya. Saya tidak akan melakukan hal itu lagi. Saya berjanji bahwa itu yang terakhir. Saya memohon agar Engkau mengampuni saya sekali ini saja.
Namun itu bukan yang terakhir. Manusia tidak bisa hidup sun comes up, it's a new day coming. We come to sing a song together, whatever may come, and whatever may before me. Let my heart sing when the evening comes. Di hadapan Allah, Tuhan, saya sudah berdosa, ampuni saya. Saya tidak akan melakukan hal itu lagi. Saya berjanji bahwa itu yang terakhir. Saya memohon agar Engkau mengampuni saya sekali ini saja. Namun itu bukan yang terakhir. Manusia tidak bisa hidup di dunia ini tanpa berdosa. Dia bisa saja menghindarinya beberapa kali, tetapi tidak mungkin untuk tidak berdosa lagi. Maka dia berdosa lagi. Tuhan, ampuni saya. Kalau hal itu diulangi, dia akan menjauhkan dirinya dari gereja dan Tuhan, sehingga akhirnya dia akan masuk ke neraka. Perjalanan ke Yeriko berarti jatuh ke dunia sekuler. Semakin dekat ke dunia dan jauh dari Yerusalem. Pada awalnya, Yerusalem masih dekat. Tetapi setelah lingkaran dosa, pertobatan berulang terus. Kita akan mendapati bahwa kita sedang berdiri di jalanan Yeriko, semakin mendalam kejatuhan ke dalam dunia. Siapa bisa diselamatkan? Orang yang berhenti berusaha sendiri. Siapa yang ditemui orang itu di Yeriko? Dia bertemu perampok. Orang yang sama sekali tidak mengenal hukum Taurat dan menjadi penjahat seperti anjing. Ia minum minuman keras, tidur di mana saja, membuang kotoran di mana saja. Itulah sebabnya dia seperti anjing. Dia tahu bahwa dia tidak boleh minum minuman keras. Ia kapok keesokan paginya, tetapi kemudian minum lagi. Hal itu sama dengan seseorang yang pergi ke Yeriko. Dia ditinggalkan dalam keadaan terluka dan hampir mati. Di dalam hatinya hanya ada dosa saja. Inilah manusia. Orang-orang percaya kepada Yesus dan hidup di dalam hukum Taurat di Yerusalem, tetapi mereka ditinggalkan dalam keadaan berdosa di dalam hatinya. Yang mereka miliki untuk ditunjukkan kepada orang lain adalah luka-luka dosa mereka. Mereka yang memiliki dosa akan masuk ke dalam neraka. Mereka telah tahu itu, tetapi mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Anda dan saya sama saja. Ahli Taurat yang kurang mengerti hukum Taurat Allah akan berjuang sepanjang hidupnya, tetapi akan berakhir di dalam neraka dengan luka besar. Itulah kita, Anda dan saya. Hanya Yesus yang dapat menyelamatkan kita.
Di sekitar kita ada banyak orang yang pandai yang terus-menerus membanggakan pengetahuan mereka. Mereka semua berpura-pura hidup menurut hukum Taurat Allah, tetapi mereka tidak bisa jujur kepada diri mereka sendiri. Di antara mereka adalah orang-orang berdosa yang sedang mengadakan perjalanan ke Yeriko, yang telah dipukuli habis-habisan oleh perampok dan hampir mati. Kita menyadari betapa tidak berdayanya kita di hadapan Allah. Kita harus mengakui di hadapannya time is in His hand, beginning and the end, beginning and the end. Oh, the blood has been mine. What the Spirit sound, the lion and the grave, the lion and the grave. How can Saka sing me? How can Saka and Omishi? How can Saka? Oh, how can sing with me? How can Saka? Oh, she how can Saka? Let us sing from the beginning. The splendors of the King, God Lord Almighty. Let all the earth rejoice. Let all the earth rejoice. He'll up in check in time, and darkness shall to hide, and never there before, and never there before. How can we stop God? Stay with me. How can this outcome? And always see how can